Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau ngomong soal opini dan penggiringan opini. Jadi ada bro yang nggak terima dengan konten penulis dan menyebut bahwa yang penulis lakukan itu adalah penggiringan opini. Padahal ya maksud penulis itu cuma opini. Orang ngomong kalau melakukan sesuatu harus objektif ya. Sayangnya seringkali kita nggak bisa objektif. Seperti ya yang diprotes lah videonya ya, yaitu video tentang apa jenenge sepeda motor Honda ADV yang kuncinya ternyata bisa dipakai di dua motor yang berbeda. Nah, ini gimana lur? Ya, ini motorku ya toh. Nah, oh nyala bisa. Ini motornya sopo iki? Motornya orang. Loh. Sakit pak. Ripo. Satu kunci bisa dipakai di dua motor yang berbeda. Penulis sendiri nggak tahu ya berapa meter smart key itu bisa aktif. Entah mengapa sistem smart key itu nggak pakai yang model apa jenenge digantung gitu ya, yang model ditempel. Mengapa kok harus dikantongi, mengapa kok harus di apa jenenge dibawa orangnya? Kenapa kok nggak bisa misalnya kuncinya itu dicantolkan di motor, ditaruh di posisi yang pas di sekitar motornya, pakai cantolan yang ada kunciannya gitu ya. Karena kan ya kalau cara begitu bisa aja baik dari sistem smart key-nya ataupun dari sistem baterai-bateraian gitu akan lebih enak, lebih kuat gitu ya. Karena kan sistem apa jenenge ngono iku jenenge apa jenenge kok iso lali ya. Sistem pakai radio frekuensi itu, pakai sinyal itu kan kelemahannya itu kalau kartunya dikantongin. Kalau RFID ya jenenge, kalau RFID ini kena sesuatu yang penghantarannya bagus. Jadi kalau ditempel di logam, kalau ditempel di badan, ditaruh di ember air gitu ya, RFID ini akan sangat berkurang sensitivitasnya. Penggunaan kartu RFID sendiri dipakai apa jenenge ya, sebagian besar dalam bentuk kartu ya. Walau memang kalau untuk industri ada yang ditanam di dalam ban, ada yang di apa jenenge ada yang disematkan di stiker, di label begitu ya.
modelnya tipis karena ya modelnya. Walau apa ada chipnya macam-macam, ukurannya kecil sekali. Jadi sebenarnya desain RFID itu lebih cocok kalau tidak dibawa di badan. Tapi ya karena ingin untuk memasarkan enak kuncinya dibawa di mana-mana, jadinya sekarang dipaksakan bahwa kunci RFID itu harus dibawa. Padahal sebenarnya nggak harus begitu. Seperti misalnya di Cina, ya, dia tidak memaksakan kunci itu untuk dibawa ke badan. Kuncinya kayak kunci manual, ya. Tapi sebenarnya di dalamnya ada chipnya. Jadi pengamanannya itu jauh lebih tinggi daripada kunci manual biasa karena ada pengamanan elektroniknya. Ya, kembali lagi ke sistem RFID-nya. Karena RFID ini harus dipaksakan untuk ditempel di badan, maka RFID ini nggak bisa pakai model pasif. Model pasif itu artinya yang nggak pakai baterai. Karena butuh sinyalnya kuat, maka sistemnya harus pakai baterai. Nah, dengan memaksa menggunakan baterai inilah jadi muncul bermacam masalah, seperti misalnya kalau baterai habis harus dimatikan nyalakan gitu ya. Jadi bikin ribet gitu loh. Mau pakai smart key harus ada tombol on off-nya sendiri di remote-nya atau di smart key-nya. Padahal ya kayak misalnya di mobil Tesla itu kan pakai model kartu ya. Kartu tempelkan pintu untuk membuka pintunya itu ya, bagian sisi pintu untuk membuka pintunya. Nah, cara begitu malah lebih oke ya. Setelah itu di dalam kuncinya diletakkan di bagian tertentu yang membuat kendaraannya bisa aktif. Walau Tesla sendiri bisa dinyalakan macam-macam caranya kan ya. Pakai remote juga bisa kan ya. Tapi intinya masalah yang sekarang ini banyak terjadi di sistem smart key ya. Mau kunci jatuh mesin mati, kunci jatuh motor tetap nyala. Itu kan sumbernya adalah dari pabrikan mencoba mengakali sehingga sistem smart key jadi lebih reliable. Karena kalau dikenakan badan bisa kejadian di tengah jalan kontak dengan RFID itu hilang. Nah, apakah kalau kontak RFID hilang itu terus mesin otomatis mati? Kan ya enggak. Padahal sistem RFID itu harusnya gitu. Kalau kuncinya agak kedetek, otomatis mati. Demi mencegah ketidakkonsistenan bacaan ini, makanya dari pabrikan membuat walau kuncinya lepas kontak, kuncinya jatuh atau bagaimana atau hilang, itu dibuat mesin tetap nyala. Ini dilakukan baik di mobil ataupun motor. Ya karena itu tadi, karena kuncinya harus kena badan gitu ya. Harus dipaksakan, nggak perlu nempel di kendaraan. Kalau pabrikan itu ingin menghilangkan masalah-masalah reliabilitas, maka harusnya RFID itu pemakaiannya tidak digunakan di badan dari pengendaranya, dari drivernya, tapi ditaruh di kendaraan. Mau model kunci kah,
mau model gantungan kunci kah, mau model kartu, tapi yang jelas jangan dibawa orangnya. Lebih baik ditaruh di kendaraannya. Kalau yang seperti itu, yang model pasif pun jarak jangkaunya cukup luas ya, tergantung dari kekuatan scannernya ya. Jarak antara 2 sampai 5 meter kalau nggak salah ya, tergantung dari tipe. Jadi yang tipe pasif pun ada sinyal kuat, ada sinyal lemah. Yang betul-betul pasif itu kalau nggak salah 2 meter mungkin ya, apa 2 foot, lali. Tapi yang jelas jarak segitu sudah cukup jauh lah. 60 cm itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk menempatkan suatu kunci di kisaran sekitar kendaraan. Kalau motor misalnya taruh depan sini ya, digantungkan smart key-nya gitu, itu udah enak itu. Memang harus ada akal-akalan lain, yaitu kalau smart key-nya itu hilang gitu ya, sementara konsumen nggak punya backup. Nah itu agak ribet lagi itu ya. Nah itu ada prosedur khusus yang pakai serial number atau apalah itu ya. Tapi model itu sudah ya ada lah ya, di yang model biasa sekalipun, yang smart key biasa. Kok jadi bahas smart key ya. Balik lagi ke soal opini tadi ya. Penulis dituduh melakukan penggiringan opini ya, dengan menuduh Honda itu kurang reliable. Ya, mau itu disebut penggiringan opini ya atau opini, semua itu penulis lakukan dengan menginformasikan seringnya apa adanya ya. Penulis informasikan, misal kalau beli ban belakang orinya Vario ya, kalau di dealer resmi harganya segini, kalau beli di toko resminya IRC harganya segini itu ya. Sama-sama merek IRC, harga bisa beda antara toko resmi IRC dengan dealer. Bedanya bisa hampir 70.000. Penulis ya nunjukkan kalau masih mau masangnya di bengkel ya terserah. Terus apa maneh soal karat ya. Karat ada yang ngomong ESAF toh, tapi ya penulis tunjukkan ini loh yang enggak ESAF pun ada yang karatan, kayak PCX 160, HDW 160, yang apa jenenge, yang Matic 110 cc non ESAF juga ada yang patah. Scoopy lama, Beat lama, Vario lama itu juga ada ya. Sumbernya juga hampir sama, dari cipratan air ban depan ya. Orang itu nggak bisa kadang untuk bisa betul-betul objektif, karena untuk nyari informasi itu sulit. Informasi itu seringnya terbatas. Untuk apa jenenge, tahu permasalahan itu betul-betul seperti ini gitu susah. Karena contohnya yang yang menunjukkan contoh smart key-nya bisa double, bisa dipakai di motor lain. Itu ada yang ngomong, itu kalau kuncinya ketinggalan di mana, Mas?
ya kita nggak tahu, atau barangkali orangnya berada di jarak yang masih jangkauannya Semarki, itu juga kita nggak tahu. Atau sebenarnya sebaliknya, lebih banyak motor lagi bisa dibuka dengan Semarki yang sama, itu juga kita nggak tahu. Karena apa ya, dulu perasaan pernah ya penulis baca ada bug Semarki ya yang membuat masalah seperti itu muncul. Itu problemnya di bagian detektor Semarkinya. Jadi detektor Semarkinya itu punya keterbatasan sehingga hanya bisa mengenali RFID sekian digit saja, sekian byte saja. Itu merupakan suatu masalah serius ya tentunya ya. Nantilah penulis coba cari, penulis coba ya kutipkan omongannya dari Honda sendiri soal masalah ini ya. Karena rasanya kok dulu ada bug Semarki ya, tapi entah di pabrikan apa. Tapi yang jelas kondisi informasi ini membuat kita itu sulit untuk objektif, karena informasi itu terbatas sekali. Yang melaporkan berita pun ya nggak bisa melaporkan secara banyak ya, cuma di satu sisi saja. Entah apakah itu kesengajaan ya, ataupun ya beneran tapi kurang ditelaah, ya itu kita kurang tahu. Karena kan ya itu perlu dilakukan tes uji gitu ya. Karena penulis nggak ada akses seperti itu ya, jadinya ya nggak bisa melakukan percobaan. Tapi mereka yang punya 2 kendaraan mestinya bisa melakukan uji tersebut. Sayangnya entah apakah ada nanti yang melakukan percobaan tersebut. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.